Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Zikri, NIM 19042152. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan manajemen bencana dan pembangunan kelanjutan. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Dan pembangunan kelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi yang mendatang. Hubungan antara manajemen bencana dan pembangunan kelanjutan. Selama ini bencana selalu dianggap sebagai sesuatu yang di luar kendali manusia. Karena itu faktor alam selalu dijadikan kambing hitam dari semua bencana yang kita alami. Sebetulnya jika kita kaji lebih jauh, bencana yang menimpa kita juga tak terlepas dari kegagalan kita untuk memasukkan faktor dan potensi pengurangan risiko bencana ke dalam arus utama perencanaan dan kebijakan pembangunan bencana memang tidak dapat kita hindari. Namun, bencana sebenarnya tidak bisa terjadi begitu saja. Dalam taraf tertentu, bencana terjadi karena kegagalan kita dalam melakukan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan peningkatan kerentanan terhadap risiko bencana. Hal itu dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti eksploitasi sumber daya alam yang ceroboh, kurangnya peran pemerintah dalam mengelola lingkungan sekitar daerah yang terkena kegiatan pembangunan, dan alokasi anggaran publik yang tidak langsung ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, untuk meminimalkan bencana dan dampak yang ditimbulkan, seyogyanya harus memulai untuk mendesain perencanaan pembangunan yang memasukkan kajian yang sistematis terhadap risiko bencana. Dalam desain tersebut, hendaknya ada berbagai pilihan-pilihan kebijakan dalam rangka mengatasi kerawanan dan kerentanan terhadap bencana alam bagi semua kelompok dalam masyarakat. Kajian terhadap risiko bencana harus dilakukan secara berkala untuk memastikan keakuratan manajemen risiko bencana sesuai dengan perubahan dalam dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk lebih spesifik dalam kaitannya dengan penanganan bencana, kita perlu membangun siklus manajemen bencana. Manajemen siklus ini harus meliputi pertama, pencegahan yang dengan mengukur dan memprediksi terjadinya bencana, kajian ilmiah yang kredibel. Yang kedua, mitigasi untuk minimalkan dampak bencana yang terukur dalam langkah-langkah program aksi pasca bencana. Yang ketiga, kesiapan langkah-langkah prosedur standar dan sosialisasi penanganan tanggapan bencana sehingga masyarakat siap untuk mengantisipasi bencana. Dan keempat, respon yang cepat dan terstruktur penanganan pasca bencana. Dan sebagai penutup, dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif dalam pengutamaan manajemen risiko bencana, kebijakan dalam pembangunan, beberapa prakondisi yang harus disiapkan ialah pertama, aspek legislasi, rancangan landasan hukum yang tepat untuk manajemen risiko bencana, termasuk pengurutamaan penanganan risiko bencana ke dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan merupakan komponen kunci dalam menciptakan lingkungan dan kerangka kerja sehingga strategi manajemen risiko bencana dapat lebih diberdayakan. Contoh isu yaitu kita ambil dari negara Jepang. Jika lihat dari segi kerawanan bencana, Jepang adalah negara yang memiliki karakteristik kebencanaan yang mirip dengan Indonesia. Keduanya berada di atas pertemuan lempeng-lempeng benua terletak di jalur cincin api Pasifik. Sama-sama punya gunung api akibat Jepang dan Indonesia sama-sama potensi gempa dan tsunami. Di bawah ini adalah beberapa strategi masyarakat Jepang dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Yang pertama, menguatkan riset terkait bencana. Pada tahun 2012, satu tahun setelah Jepang dilanda tsunami setinggi 20 meter, Universitas Tohoku membentuk International Research Institute of Disaster Cancer. Institut ini dibangun di lahan bekas kawasan yang terdampak tsunami dengan misi utama mempelajari manajemen tanggap bencana dengan lebih seksama. Yang kedua, mengembangkan alat pendeteksi bencana. Riset kebencanaan di Jepang telah membuahkan berbagai hasil. Salah satunya adalah sistem pendeteksi gempa dan tsunami yang disebut Monitoring of Waves on Land Surveyor. MOWAS adalah sistem pendeteksi bencana yang mampu menjangkau seluruh daratan dan kawasan laut di sekitar Jepang. Yang ketiga adalah membangun fasilitas darurat bencana. Pemerintah Jepang juga membangun fasilitas darurat bencana di sejumlah wilayah yang rawan terhadap bencana. Salah satunya adalah Tokyo. Saat keadaan normal, taman seluas 13 hektar ini bisa digunakan warga untuk rekreasi di hari biasa. Masyarakat juga bisa mengikuti pelatihan simulasi evakuasi bencana di tempat ini. Itu contoh-contoh isu yang kita ambil dari negara Jepang. Saya sudahi pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.